Hey, ini Adi. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang mata-mata yang merayu pria untuk mencapai tujuannya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Dominika Egorova, seorang penari balet terkenal dari Rusia. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk menari dan merawat ibunya yang sakit. Suatu hari, Dominika mempercayakan ibunya kepada seorang pengasuh dan pergi bekerja. Di antara para tamu yang ia temui adalah Paman Ivan, yang memiliki posisi tinggi di Foreign Intelligence Service Rusia, SVR. Selama interaksi tersebut, seorang gangster bernama Dmitry Ustinov, memanfaatkan situasi tersebut dan melecehkan Dominika secara seksual. Tak lama setelah itu, dalam pertunjukannya, pasangan tari Dominika secara tidak sengaja melukainya dan mematahkan kakinya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat. Sementara itu, cerita juga memperkenalkan Nate Nash, seorang agen CIA yang ditempatkan di Moskow. Saat bersiap untuk bertemu dengan salah satu kontaknya di Gorky Park, ia tiba-tiba dihadapi oleh polisi. Dengan cepat berpikir, Nate menciptakan gangguan dengan menembak ke tanah, memastikan keamanan informan Rusianya yang dikenal sebagai Marble, yang berhasil melarikan diri tanpa diketahui. Namun, Nate ditangkap oleh pihak berwenang dan ditahan. Ia kemudian dibawa ke Kedutaan Besar Amerika, di mana ia bertemu dengan atasan-atasannya. Mereka memberitahunya bahwa Marble aman, tetapi karena kesalahannya, ia akan dideportasi kembali ke AS. Hari berikutnya, Ivan mengunjungi Direktur SVR dan Jenderal Vladimir Korknoy. Mereka menunjukkan padanya rekaman video pertemuan Nate di Gorky Park yang mengungkap minat mereka pada individu tak dikenal yang hadir selama pertemuan tersebut. Kembali ke Dominika, ia terbangun di rumah sakit dan mengetahui kakinya sekarang terbungkus dalam bingkai logam. Terpukul oleh kenyataan bahwa karir menarinya telah berakhir, ia kesulitan untuk menghadapi realitas baru ini. Berbulan-bulan berlalu, dan Dominika masih menggunakan tongkat untuk berjalan. Mengetahui bahwa penggantinya telah ditemukan, meninggalkannya tanpa pekerjaan atau dukungan. Paman Ivan menawarkan bantuan dan memintanya untuk menghubungi saat ia siap. Sebelum pergi, ia memberikan Dominika sebuah amplop berisi foto-foto intim dari mantan pasangan tari dan penggantinya, beserta rekaman yang mengindikasikan bahwa pasangannya menyebabkan kecelakaan dengan sengaja untuk memfasilitasi kemajuan pacarnya. Marah oleh pengungkapan ini, Dominika menghadapinya dengan mantan pasangannya dan pacarnya di ruang uap, menyerang mereka dengan tongkatnya dalam serangan balas dendam. Ia kemudian melaporkan insiden tersebut sebagai kecelakaan. Dengan karirnya hancur, Dominika meminta bantuan kepada pamannya. Ia setuju untuk membantu, tetapi dengan syarat bahwa Dominika harus membalas bantuan tersebut. SVR tertarik untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Dmitry, gangster yang disebutkan sebelumnya. Paman Dominika meminta dia untuk berteman dengan Dmitry dan mendapatkan kepercayaannya melalui pesonanya yang memikat. Meskipun ragu, Dominika tidak punya pilihan karena biaya medis ibunya semakin meningkat. Malam itu, Dominika mengunjungi hotel tempat Dmitry menginap, berpakaian elegan, dan duduk di bar untuk menarik perhatiannya. Seperti yang diantisipasi, Dmitry mendekatinya dan bertanya bagaimana ia bisa membantunya. Dominika mengungkapkan keinginannya untuk merasa istimewa lagi, dan mereka melanjutkan ke ruangan pribadi, meninggalkan penjaga Dmitry di luar. Setelah beberapa saat, ketika mereka terlibat dalam aktivitas intim, seseorang yang tidak dikenal memakai helm hitam memasuki ruangan dan dengan brutal membunuh Dmitry. Penyerang tersebut dengan cepat melemparkan mantel kepada Dominika untuk menutupi tubuhnya yang berlumuran darah dan membawanya ke tempat yang aman melalui pintu belakang. Pria tersebut kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Konstantin, seorang agen SVR yang dikirim oleh Ivan. Tak lama setelah itu, Ivan mendekati Dominika dan memberikannya pilihan, menjadi agen untuk SVR atau menghadapi eksekusi karena menjadi saksi pembunuhan Dmitry. Sesuai yang diharapkan, Dominika memilih untuk bekerja untuk mereka. Setelah itu, Dominika masuk ke State School 4 yang keras dan menuntut, yang mengkhususkan diri dalam melatih Sparrows, agen SVR yang terampil dalam menggunakan sexpionage untuk menggoda target mereka. Setibanya di sana, ia disambut oleh Matron, kepala program Sparrow, yang memberikannya identitas baru dan memandunya di dalam. Keesokan harinya, pelajaran dimulai, dan Matron memberikan pidato tentang kekacauan dunia saat ini, menekankan kemauan Rusia untuk mengorbankan untuk mengatasinya. Ia juga menginformasikan kepada para siswa bahwa tubuh mereka sekarang milik negara, dan mereka berkewajiban untuk menjalankan tugas yang diberikan. Dalam adegan berikutnya, Nate menghadiri pertemuan dengan panel CIA,
yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepadanya karena kesalahannya di Rusia. Namun, Nate berargumen bahwa ia memiliki sejarah panjang bekerja dengan Marble dan bahwa tidak ada orang lain yang bisa dipercayai. Akhirnya, permohonannya diperhitungkan, dan ia diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya. Nate kemudian ditugaskan ke kota Budapest untuk memulihkan kembali kontak dengan Marble. Tanpa mereka sadari, setiap langkah mereka dipantau oleh SVR. Kembali ke State School 4, Matron menginstruksikan Sparrows tentang bagaimana mengidentifikasi dan memenuhi keinginan target mereka. Ia menampilkan berbagai gambar di layar televisi dan meminta mereka untuk mengenal keinginan masing-masing orang. Victor, seorang siswa yang sombong, memberikan jawaban yang salah pada pertanyaan pertama, dan Dominika ikut serta untuk memberikan jawaban yang benar. Insiden ini membuat Victor menjadi bahan ejekan di antara teman-temannya. Di sisi lain, seorang siswi perempuan lain memberikan jawaban yang benar pada pertanyaan kedua dan dipanggil ke depan kelas untuk memenuhi keinginan seorang pria. Namun, meskipun upayanya, ia tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Pada hari berikutnya, para siswa diinstruksikan untuk menyambut sekelompok prajurit yang baru saja kembali dari medan perang. Dominika memilih seorang pemuda dan mengantarkannya ke ruangan pribadi, di mana ia memuaskannya. Matron dan para siswa lainnya mengamati pertunjukan tersebut, dan Matron memberikan umpan balik, mengakui teknik Dominika tetapi berkomentar bahwa ia belum sepenuhnya belajar untuk menyerahkan dirinya. Setelah kelas, saat Dominika mandi, Victor mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi ia dengan berani membela diri dengan memukulnya dengan keran air. Insiden ini menimbulkan keributan besar, sehingga Jenderal Vladimir tiba di sekolah untuk melakukan penyelidikan. Ketika ditanya mengapa ia bertindak, Dominika menyatakan bahwa ia melayani negara bukan sesama siswanya. Dalam pelajaran berikutnya, Matron memanggil Dominika ke depan, dengan Vladimir yang mengamati melalui kamera CCTV. Matron menampilkan gambar Victor dan meminta Dominika untuk mengidentifikasi keinginannya. Ketika Victor dibawa ke dalam ruangan, Matron menginstruksikan Dominika untuk memenuhi keinginan Victor. Dominika melepaskan pakaian dan berpose dengan cara yang menggoda di atas meja, mendorongnya untuk mendekatinya. Namun, masih terguncang dari insiden sebelumnya, Victor pergi tanpa melakukan kontak apapun. Dominika kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan Matron, menyatakan bahwa Victor menginginkan kekuasaan. Ini mengesankan Vladimir, yang kemudian menugaskan Dominika misi di Budapest, untuk memperoleh kepercayaan Nate dan mengungkap identitas sebenarnya dari Marble. Setuju dengan misi tersebut, Dominika pergi ke Budapest dan berbagi akomodasi dengan Sparrow lain bernama Marta, di bawah pengawasan kepala stasiun SVR, Maxim Volontov. Ia mulai mengikuti Nate dan sering pergi ke kolam renang yang sama yang dia kunjungi. Dengan sengaja menabraknya, Dominika memulai percakapan singkat, berpura-pura menjadi seorang penerjemah untuk kedutaan. Namun, keesokan harinya, Dominika tidak menemukan Nate di kolam renang dan menyadari bahwa identifikasinya hilang. Ia menemukan bahwa Nate telah menebak identitasnya sebagai mata-mata Rusia yang mencari tahu identitas Marble yang sebenarnya. Nate melaporkan ini kepada atasannya dan menyadari potensi nilai Dominika. Sebagai tanggapan, atasannya memberikan izin kepadanya untuk menjalin kontak lebih dekat dengan Dominika untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Kemudian, saat mengunjungi kedutaan besar, Dominika melihat Marta berbicara dengan seorang politisi Amerika bernama Stephanie Boucher. Tak lama setelah itu, Nate mendekati Dominika dan mengaku telah mengambil identifikasinya dari kolam renang. Menyadari bahwa Nate mengetahui misinya, Dominika mengungkapkan niat sebenarnya. Mereka terlibat dalam percakapan singkat dan setuju untuk bertemu untuk makan malam keesokan harinya. Setelah kembali ke apartemennya, Dominika mencari kamar Marta dan menemukan bukti bahwa Marta telah diberi tugas untuk mendapatkan informasi rahasia dari Stephanie. Keesokan harinya, setelah bekerja, Dominika mengikuti kepala stasiun SVR, Maxim, ke sebuah bar. Ia memanipulasi Maxim untuk memukulnya, mengabadikan tindakan tersebut dengan kamera. Dominika kemudian memeras Maxim, mengancam akan melaporkannya ke polisi kecuali ia mengirimkan laporan yang lebih menguntungkan ke Moskow. Sementara itu, Nate menunggu Dominika di sebuah restoran, tetapi ketika ia tidak datang dalam waktu yang lama, ia menganggap bahwa ia telah meninggalkannya. Tanpa diketahui oleh Nate, Dominika diam-diam mengikutinya ke tempat tinggalnya. Ia mengetuk pintu, dan Nate membiarkannya masuk dengan diam-diam. Nate dengan cemas bertanya bagaimana ia menemukan alamatnya, dan Dominika memastikan privasi mereka dengan menaikkan volume TV. Ia kemudian bertanya tentang peristiwa di Gorky Park. Setelah menerima jawaban dari Nate, ia mencoba menciumnya,
tetapi Nate menghentikannya dan meminta agar ia pergi. Keesokan harinya, Ivan tiba-tiba mengunjungi Dominika untuk memeriksa kemajuan dengan Nate. Merasa tertekan untuk membeli lebih banyak waktu, Dominika membuat cerita palsu, mengklaim bahwa ia juga sedang menyelidiki kasus Stephanie dengan Martha tetapi memerlukan dana tambahan. Ivan mempertimbangkan permintaannya sebelum pergi. Saat Ivan mengambil mantelnya, Dominika memanfaatkan kesempatan ini untuk melirik paspornya, mengumpulkan informasi intelijen tentangnya. Kemudian malam itu, Dominika kembali ke rumahnya dan terkejut menemukan tubuh Martha yang tak bernyawa di bak mandi. Sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, Konstantin, agen SVR yang sama dari sebelumnya, muncul dan memegangnya dengan leher. Ia menjelaskan bahwa nasib ini menanti mereka yang membagikan rahasia. Sementara itu, Nate memberitahu atasannya tentang pesan terbaru dari Marble, yang mengkonfirmasi status Dominika sebagai Sparrow. Meskipun atasannya melihatnya sebagai ancaman, Nate percaya bahwa ia masih bisa direkrut. Malam berikutnya, ia membawa Dominika ke apartemennya dan mengakui bahwa ia tahu identitas aslinya. Dominika, sebaliknya, membagikan kisah pribadinya, menekankan keprihatinan utamanya terhadap keselamatan ibunya. Nate menawarkannya kesepakatan untuk menjadi agen ganda, menjanjikan perlindungan sebagai imbalannya. Setelah pertimbangan yang cermat, Dominika bertanya apakah ia bisa mempercayainya. Nate meyakinkannya bahwa ia bisa, dan mereka menjadi terlibat secara intim. Pagi harinya, Dominika bertemu dengan atasannya Nate, yang menjalani tes detektor kebohongan untuk mengevaluasi kepercayaannya. Ketika ia berhasil lolos uji tersebut, Dominika meminta uang, mengklaim bahwa ia bisa mendapatkan informasi berharga dari Stephanie Boucher sebagai imbalan pembayaran. Pada hari Jumat, Dominika menemani Maxim ke London untuk bertemu dengan Stephanie dan melakukan transaksi. Ia menginap di kamar hotel yang disiapkan oleh Chia, dilengkapi dengan kamera keamanan dan seperangkat cakram tersembunyi yang dapat ia tukar dengan yang asli nantinya. Stephanie tiba di hotel, dan Dominika mendekatinya, berpura-pura menjadi perwakilan Martha. Terkecoh, Stephanie menyerahkan cakram-cakram tersebut sebagai imbalan uang. Dominika berpura-pura mengautentikasi cakram-cakram tersebut tetapi diam-diam menukar mereka dengan yang palsu. Setelah transaksi, Stephanie menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh agen intelijen Amerika. Panik, ia membuang uang di tempat sampah dan mencoba menyeberang jalan. Namun, dengan tragis, ia ditabrak oleh truk dan tewas seketika. Agen-agen Rusia yang menyaksikan insiden tersebut mencurigai bahwa misi mereka telah terbongkar dan percaya bahwa Dominika dan Maxim telah mengkhianati mereka. Akibatnya, mereka memerintahkan keduanya untuk kembali ke Moskow. Setelah kedatangan mereka, Ivan menyita cakram-cakram tersebut dan menangkap baik Dominika maupun Nate. Meskipun mereka bersikeras tidak bersalah, mereka menderita berhari-hari penyiksaan yang menyakitkan, dan Maxim dieksekusi. Namun, Dominika dengan tegas menyangkal keterlibatannya dengan orang Amerika, akhirnya meyakinkan Ivan akan ketidakbersalahannya. Ia memperbolehkannya untuk kembali ke Budapest untuk memenuhi misi aslinya, yaitu mengungkap identitas Marble. Bertemu kembali dengan Nate, Dominika berbagi malam romantis di tempat tinggalnya. Namun, selama malam, ia terbangun untuk menyaksikan Konstantin menyiksa Nate untuk mendapatkan identitas Marble. Awalnya, Dominika berpura-pura berpihak pada Konstantin dan membantu melukai Nate. Namun, ketika Konstantin menjadi terganggu, ia menyerangnya, memungkinkan Nate untuk melepaskan diri dari ikatannya. Keduanya bergabung melawan Konstantin, berhasil mengalahkannya, meskipun mengalami luka serius dalam prosesnya. Dalam adegan berikutnya, Dominika terbangun di rumah sakit, di mana ia menerima kunjungan mengejutkan dari Jenderal Vladimir. Dengan mengejutkan, Vladimir mengungkapkan dirinya sebagai mata-mata Marble. Sebagai mantan pejabat patriotik, ia menjadi kecewa dengan korupsi yang merajalela di Rusia setelah istrinya yang sakit ditolak pengobatan oleh seorang dokter Amerika. Khawatir akan penangkapannya yang akan datang dan sia-sia dari pengorbanannya, Vladimir menginstruksikan Dominika untuk mengungkapkannya kepada Ivan. Dengan melakukan itu, ia akan menjadi pahlawan nasional dan mengambil tempatnya sebagai mata-mata. Awalnya mempertimbangkan ide tersebut sebagai absurd, Dominika akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada otoritas. Ia meminta berbicara dengan duta besar Rusia dan, ketika mendapat izin, menjelaskan bahwa ia memiliki identitas mata-mata tersebut. Namun, ia hanya akan mengungkapkan nama tersebut sebagai imbalannya untuk kebebasannya. Setelah percakapan tersebut, pertemuan pertukaran dijadwalkan di sebuah bandara. Nate menemani Dominika untuk mengonfirmasi
mengonfirmasi identitas mata-mata, meskipun ia merasa sangat terluka dan dikhianati oleh tindakan Dominika. Namun, Dominika memiliki kejutan di dalamnya. Saat mereka bertemu dengan pihak Rusia, wajah mata-mata tersebut terungkap, mengungkapkan Ivan. Terungkap bahwa Dominika telah membuat bukti palsu untuk menjatuhkan pamannya sejak kedatangannya di Budapest, bahkan menyalahkannya atas kegagalan pertukaran di London. Terkejut, Nate segera mengonfirmasi Ivan sebagai mata-mata, dan segera setelah pertukaran berlangsung, Ivan ditembak oleh penembak jitu Rusia. Dengan pertukaran tersebut selesai, Dominika diangkut oleh helikopter. Dalam adegan terakhir, Dominika dihormati dalam sebuah upacara militer Rusia yang dihadiri oleh Jenderal Vladimir. Sekarang ia menjalani kehidupan yang baik dan bebas dengan ibunya, memenuhi impian yang selalu dimilikinya. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.